Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, amin. amin. Indonesia akan berhadapan lagi dengan Irak di Piala Asia ya hari Senin yang akan datang, Ya, tanggal 15 Januari ya. Dan kemarin kan Indonesia sempat bertemu dengan Irak dan Indonesia kalah telak juga waktu itu. Ya, kalau tidak salah skornya betul. berapa, Bro? 5-1 bro. 5-1 ya. Iya, Nah, ini kita akan ketemu lagi nih dengan Irak. Nah, iya, pasti. kira-kira Indonesia punya target apa nih dengan Irak nih? Apakah targetnya seri untuk meraih 1 poin dan kemudian bermain dengan parkir bis di bagian belakang. Saya pikir gini, sebelum kita melihat pada target hasil dari pertandingan, STY seharusnya juga punya target. Pertama, untuk membenahi lapisan belakang, pemain-pemain back terutama, untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan konyol dalam hal ini ya. Mhm, Karena sempat juga ada sebuah podcast ya, podcast dari luar ya, katakanlah ya, yang ketika membahas Indonesia, mereka tuh sampai tertawa gitu loh. Ini seperti pemain game FIFA Football yang mhm. tidak mengerti cara menggunakan stick. Ini kan artinya gambaran itu yang kemudian muncul di para pemerhati sepak bola internasional Mhm, melihat pada hasil-hasil pertandingan persahabatan Indonesia melawan Libya katakanlah seperti itu ya. mhm, Karena banyak kesalahan-kesalahan yang gol-gol yang tercipta dari pemain-pemain lawan itu tercipta gara-gara yaitu kecerobohan di belakang gitu loh. Dan mhm, ini juga yang kemudian eh, pertama target yang harus diperbaiki adalah lini belakang ya itu harus mhm, tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. mhm, Kemudian mereka juga harus punya sinergi yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik. Dan kalau itu sudah bisa diperbaiki, tentu ada target berikutnya untuk bisa membenahi, terutama sekali adalah pemain-pemain di lapisan depan. mhm, Pemain-pemain yang striker yang utamanya tugas mereka adalah bagaimana bisa mengkonversi peluang menjadi gol. Ini kan dua hal itulah yang kebetulan sangat kelihatan ya kelemahan Indonesia di situ. Bagaimana mengkonversi peluang menjadi gol itu Indonesia sangat lemah. Kemudian belakangan akhirnya juga menjangkiti pemain belakang kita yang juga melakukan kesalahan blunder-blunder yang sebetulnya tidak perlu itu loh bro. Jadi Ya memang. saya melihat belum pada target saya bicara sebelumnya ini belum pada target hasil ya, tapi target pembenahan tim dulu gitu loh, Bro. Ntar kalau timnya udah benar, baru target menang atau Bicara seri target atau apa hasil. ya gitu. Iya, Ya, saya dengar betul. juga itu di podcastnya ya bahwa Hmm, disebut bahwa timnas Indonesia ini bocil-bocil semua katanya. Ya memang juga dari betul. sisi usia itu adalah tim Indonesia menjadi yang termuda kan di Piala Asia ini. Betul. Nah, Betul. eh, cuman memang kalau dari sisi ranking sekarang Indonesia jadi yang kedua terbawah ya karena ada Hong Kong di bawah Indonesia. Padahal pada saat apa namanya drawing kemarin Indonesia masih di bawahnya Hong Kong. Jadi sebenarnya udah ada lebih bagus ya karena sebelumnya kan Indonesia paling buncit. Iya, iya, iya. Ya mungkin karena dari sisi usia yang pada masih muda-muda ini, kemudian bermainnya Hmm. juga seperti itu. Jadi ini kayaknya ya ibarat anak remaja yang baru bermain sepak bola. Ya, Kira ya. Justru kira itu ya. kira-kira bisa nggak ya STI ini Hmm. membenahi sektor belakang nih pada saat melawan Irak besok? Saya pikir gini, ini kan pemain-pemain belakang yang hadir di Piala Asia itu kan rata-rata juga pemain-pemain yang punya pengalaman ya. Kita juga bisa saja bahwa pertandingan-pertandingan yang mereka terdahulu kemudian melakukan berbagai kesalahan-kesalahan yang tidak perlu itu juga kan terjadi karena memang belum ada chemistry yang jelas antar mereka karena mereka juga baru berinteraksi dalam sebuah pertandingan. Hmm. Itu yang mungkin saja terjadi. Jadi belum ada pengetahuan terhadap karakter masing-masing pemain. Itu yang bisa yang mungkin terjadi pada saat pertandingan-pertandingan terdahulu. Nah, tentu setelah berjalannya waktu, kemudian TC juga berjalan dan STY juga melihat pada
kelemahan-kelemahan di sisi belakang, tentu dia juga akan lebih intensif untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Apalagi kalau kita melihat pada susunan pemain di belakang, ada Asnawi katakanlah, ada Rizky Ridho, Elkan Bagot, Jordi Amat, Justin Hubner, mungkin nanti siapa Sandy Walsh dan Sen Hmm. Patinama, kemudian ada Arhan. Mereka kan semuanya pemain-pemain yang sebetulnya punya pengalaman. Jadi saya rasa sih kalaupun mereka diturunkan, tentu kesalahan-kesalahan ini tidak akan terjadi lagi. Saya yakin sekali. Ini tidak akan terjadi. Walaupun kita tahu bahwa untuk mengharapkan hasil positif berupa kemenangan agak sulit ketika melawan Irak gitu loh. Walaupun Hmm. ketika Indonesia kalah 5-1 itu terjadi ketika pertandingan dilangsungkan di Irak. Nah, Hmm. ketika ini pertandingan terjadi di tempat yang netral, saya sih masih meyakini bahwa STY punya cara untuk bisa membenahi entah itu pertahanan, kemudian area tengah untuk bisa memenangkan area yang paling vital, kemudian bagaimana bisa mengkonversi peluang menjadi gol. Itu pembenahan sebetulnya kalau kita lihat memang tim nasional kita ini tim yang paling punya banyak masalah di semua lini gitu loh. Hmm. Lini depan tidak bisa mengkonversi peluang menjadi gol. Lini tengah terlalu terpaku dan tidak bisa punya kreasi untuk bisa bermain transisi dengan cepat. Bisa juga kemudian membantu pertahanan. Ini masih menjadi gagap. Kemudian di lini belakang itu karena pemain-pemain juga belum terlalu banyak mengenal karakter masing-masing. Kemungkinan itu yang terjadi. Makanya mereka di pertandingan kemarin masih banyak melakukan blunder gitu loh bro. Ini andaikan ya, Iya, andaikan Sintayong ini bisa membenahi semuanya gitu ya. iya. Kira-kira skema apa yang akan dimainkan Sintayong? Akankah 5-4-1 misalnya di belakang 5 orang? Saya sih gini, mumpung ya ini pertama ya, ini pertandingan pertama di event Piala Asia dan pertandingan pertama juga untuk Irak dan Indonesia. Mhm. Biasanya di pertandingan pertama ini kan ada selalu ada eh, waktu untuk melakukan adjustment dari masing-masing tim. Dan adjustment ini belum tentu juga bisa cepat gitu loh Mhm. adaptasinya. Dan Mhm. ini yang harus dimanfaatkan oleh timnas kita. Nah, kalau menurut saya kita tidak ini ya, tidak perlu lagi melakukan parkir bus katakanlah ya. Mhm. Yang paling penting dan saya lihat bahwa STY itu punya semacam power ya, punya semacam advantage ketika dia memainkan pola tiga di belakang, Mhm. lima di tengah gitu loh, dan dua di Di depan. depan katakanlah seperti itu ya. Nah, kalau misalkan lima di tengah ini kan dimaksudkan supaya aliran bola dan aliran pertahanan itu sudah mulai terjadi di area tengah Hmm. gitu loh. Disterilkan di area Hmm. tengah dulu dengan menumpuk pemain di depan, di tengah maksud saya. Hmm. Kemudian kalaupun terjadi transisi negatif, tentu pemain yang berasal dari di lapangan tengah ini, pemain-pemain pivot itu harus segera bisa turun gitu loh Hmm. untuk membantu pertahanan. Dan ini yang dan dengan catatan bahwa permainan Indonesia saya melihat ada apa ya yang bisa dimanfaatkan adalah permainan-permainan sayap dengan transisi cepat, bola dari kaki ke kaki dengan sentuhan-sentuhan 1-2 dengan pola yang lebih cepat gitu loh. Hmm. Jangan terlalu banyak mendelay bola. Itu yang mungkin bisa dilakukan gitu loh, Bro. Hmm. Oke, jadi skemanya kalau seperti itu eh, masih masih kuat di bertahannya berarti ya, Bro ya? Ya, tetap bahwa yang kita hadapi adalah Irak ya. Irak saya lihat juga kan ketika pertandingan pertama mereka sangat ofensif ya. Nah, Hmm. kalau melihat karakter permainan Irak yang sangat ofensif, tidak ada salahnya kita juga mulai melakukan pertama ya middle blocking yang kuat. Kemudian pemain-pemain di depan itu pemain-pemain yang punya mobilitas kuat ketika harus melakukan pertahanan di zona pertahanan lawan. Jadi mereka harus segera bisa mendekati pemain Irak yang berusaha membuild up serangan dari bawah. Ini yang harus diturunkan ya, pemain-pemain Hmm. yang punya kemampuan dan punya stamina yang kuat untuk melakukan covering-covering di zona pertahanan lawan, gitu loh bro.
Ya, jadinya tidak sabar ya kita ingin lihat ya seperti apa nih permainan timnas Indonesia setelah kemarin juga dikalahkan oleh Iran. Betul, Hmm. betul. Nah, ini bro, kalau misalnya Ya, seperti itu ya, ya. ada kita nggak bisa ngebayangin ya kansnya Indonesia kayak gimana ya. Saya pikir gini, pilihan terbaik adalah atau katakanlah target ya, target yang paling maksimal dalam pertandingan ini. Saya pikir targetnya adalah seri. Karena Hmm, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga harus bisa memenangkan pertandingan, ya, karena itu akan sangat memudahkan langkah kita berikutnya, gitu loh. hmm, ya, Ketika kita melawan entah melawan Vietnam atau Jepang, gitu loh, ini hmm, akan menjadi modal kalau kita bisa memenangkan pertandingan. Tapi kalaupun hasilnya seri, itu pun juga menurut saya sudah sangat bagus. hmm, Karena ini juga bisa menjadi semacam ini ya pemacu bahwa ketika melawan tim yang kemarin mengalahkan dengan angka telak, tapi di pertandingan berikutnya di event yang serius seperti Piala Asia bisa menahan seri itu juga udah sangat bagus untuk menatap pertandingan berikutnya, bro. ya. Apalagi kita lihat ya laga Hmm, Jepang lawan Vietnam itu, wah gila, kejutan banget. betul. Betul. Bahkan saya juga agak kaget juga ya bahwa Vietnam ketika melawan Jepang itu bisa unggul duluan malah 2-1 gitu loh. Sebelum bisa disamakan oleh Takumi Minamino. Walaupun kita tahu ya secara gap peringkat jauh sekali kan antara Vietnam dengan Jepang. Hmm, Jepang ada di peringkat 19 kalau nggak salah 19 atau 17. Sementara Vietnam masih ada di angka 90-an, 99 atau 98. Ini hmm, kan sebuah gap yang jauh. Tapi memang itu tadi yang saya katakan bahwa ini adalah pertandingan pertama dari masing-masing tim. Yang hmm, keduanya juga butuh yang namanya adaptasi. Adaptasi terhadap lapangan, adaptasi terhadap permainan masing-masing rekan gitu loh. Dan itu adjustment itu juga ternyata masih punya ini ya, punya kesempatan untuk bisa dimanfaatkan gitu loh. Dan hmm, sangat bisa dimanfaatkan oleh Vietnam dalam hal ini. Karena bukan tidak saya sih melihat pada sisi pelatihnya, pelatih Vietnam. Pelatih Vietnam ini pernah membawa Jepang ke Piala Dunia. hmm, Jadi bukan tidak mungkin Philip Trussier ini tahu betul dengan karakter-karakter permainan tim nasional Jepang. Jadi itu hmm. dimanfaatkan. Pengetahuan itu dimanfaatkan oleh Philip Trussier. Gitu loh, bro. Ya, ya. Nah, ini kalau lihat kayak gitu ya, kayak Jepang sama Hmm? Vietnam yang mainnya, wah, wah lah kalau menurut saya. Betul, Indonesia betul. gimana ya? Kuncinya memang harus lawan Irak dulu. Kalau kita lawan Irak bisa dapat poin, agak pede juga Ya, kalau melawan Vietnamnya nanti kan. betul. Ya memang kuncinya ya di pertandingan pertama lah gitu loh. Kalau di pertandingan pertama Indonesia kalah dengan skor yang mencolok, rasanya tidak mungkin selamat lah kita dari eh, Hmm, zona grup ini ya. Dan kalau misalkan itu yang terjadi, yang kita khawatirkan adalah mentalitas pemain semakin anjlok ketika menatap pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan yang hmm, bukan tidak mungkin kalau ini yang terjadi, Indonesia hanya menjadi partisipan dan yang menjadi lumbung gol. Ini yang paling kita khawatirkan saat ini. ya, Mengingat ya, bahwa pertandingan-pertandingan sebelumnya Indonesia kan jeblok gitu loh, bro. ya, 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 ya. Hmm. Oke, sobat. Kalau menurut sobat sendiri, ini pertandingan penting nggak nih melawan Irak dan harus dapat poin nggak? Ya, kalau menurut saya ini harus dapat poin minimal satu. Syukur-syukur bisa tiga. Betul. Ya kalaupun kalah jangan terlalu banyak lah. Kalahnya 1-0 bolehlah. Selisih satu gitu ya. Kalau menurut sobat sendiri kira-kira laga Indonesia lawan Irak akan seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.